Hai semuanya, kembali lagi di segmen membahas seputar permasalahan jelang pilkada. Pada segmen ini, kita akan membahas praktik politik uang dalam pilkada. Simak videonya. Salah satu masalah utama yang terus mencemari proses pemilihan kepala daerah di Indonesia adalah politik uang. Praktik ini melibatkan kandidat atau pihak-pihak yang berkepentingan memberikan uang atau hadiah lainnya kepada pemilih atau kelompok tertentu dengan tujuan untuk memengaruhi hasil pemilu. Politik yang melibatkan uang tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga merusak dasar demokrasi, yaitu kompetisi yang sehat dan adil. Pemilu harus dilakukan secara jujur, transparan, dan bebas dari tekanan ekonomi karena merupakan alat penting untuk proses demokrasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak kandidat yang masih menggunakan politik uang untuk menang dalam pilkada. Tidak adanya regulasi dan penegakan hukum yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pemilu merupakan salah satu alasan mengapa politik uang masih populer dalam pemilu. Diharapkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemilihan kepala daerah yang mengatur proses pemilihan langsung akan mengurangi politik uang. Logikanya, kandidat menghadapi tantangan yang lebih besar untuk membeli suara dari seluruh masyarakat di daerah pemilihan yang luas. Namun pada kenyataannya, sistem pemilihan langsung memungkinkan politik uang untuk berkembang karena kandidat harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mendapatkan popularitas dan mendapatkan dukungan masyarakat. Politik uang tidak hanya digunakan untuk memengaruhi pilihan secara langsung, tetapi juga melibatkan partai politik yang memainkan peran penting dalam mengusung calon. Fenomena politik yang berkaitan dengan uang dalam pilkada sangat mencemaskan. Meskipun sulit untuk membeli suara rakyat secara keseluruhan, diharapkan praktik politik uang akan berkurang selama pilkada langsung. Praktik ini masih berlaku. Hal ini diperparah dengan biaya yang tinggi yang harus dibayar oleh kandidat untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan partai politik. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah misalnya tidak efektif dalam mengatur tindakan politik yang berkaitan dengan uang. Politik uang biasanya terjadi selama pilkada dalam bentuk pemberian uang langsung kepada pemilih, donasi dari perusahaan kandidat, atau iming-iming konsesi ekonomi pasca pilkada. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kandidat yang kekurangan dana sering mencari investor politik untuk mendukung kampanye mereka. Investor politik ini diharapkan memperoleh keuntungan ekonomi dari kebijakan yang diambil secara pemilihan. Studi yang dilakukan oleh berbagai peneliti juga menunjukkan bahwa masyarakat cenderung permisif terhadap politik uang. Dalam pilkada di Indonesia, politik uang dianggap sebagai bagian dari budaya pemilu, di mana pemilih tidak merasa bahwa menerima uang dari kandidat merupakan tindakan yang salah. Bahkan ada pemilih yang secara terbuka mengharapkan adanya pemberian uang atau hadiah dalam setiap kampanye pilkada. Kelemahan regulasi terlihat dari tidak adanya aturan yang jelas mengenai batasan sumbangan dana kampanye, pengaturan yang longgar mengenai pencatatan dana kampanye, dan lembaga sanksi terhadap pelanggaran politik uang. Selain itu, proses penegakan hukum yang lambat dan sulitnya membuktikan praktik politik uang semakin memperkuat posisi politik dalam pilkada. Salah satu kelemahan utama dari undang-undang ini adalah ketidakjelasan dalam definisi dan pengaturan politik uang. Sulit untuk membedakan antara sumbangan uang politik dan sumbangan sah karena sumbangan dana kampanye sering disamarkan sebagai dukungan politik. Karena kekurangan aturan, banyak kandidat dapat menghindari tuduhan politik uang. Selain itu, tingkat demokrasi dan pemerintah dipengaruhi oleh politik uang yang digunakan dalam pilkada. Akan sulit untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih adalah yang terbaik dalam hal integritas dan kemampuan ketika politik uang dibiarkan.
Sebaliknya, politik yang didasarkan pada uang memungkinkan kandidat untuk dipilih yang lebih memperhatikan kepentingan investor politik daripada kepentingan rakyat. Politik uang dapat menyebabkan pemerintah yang korup, di mana kebijakan publik dibuat untuk kepentingan segelintir orang ekonomi daripada kepentingan umum. Masalah penting yang memengaruhi kualitas demokrasi dan pemerintahan di Indonesia adalah fenomena politik yang melibatkan uang dalam pilkada. Meskipun telah adanya upaya untuk mengurangi politik uang dengan mengubah undang-undang dan menerapkan pilkada langsung, politik uang tetap ada. Faktor utama yang mendorong proliferasi politik uang adalah kelemahan regulasi, permisivitas masyarakat, dan biaya pilkada yang tinggi. Untuk menyelesaikan masalah ini, undang-undang yang lebih tegas dan sanksi yang lebih berat diperlukan untuk membatasi partai politik uang. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mereka tidak lagi menganggap politik uang sebagai suatu yang masuk akal. Untuk mengembalikan demokrasi yang sehat dan pemerintah yang bersih, politik uang harus dihilangkan dari pilkada melalui upaya yang serius dan berkelanjutan. Sekian untuk video ini. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaklumin. Semoga dengan video ini kita bisa melek dalam politik di Indonesia. Salam mahasiswa.